gitu ya. Karena dia nanti itu ada yang persediaan awalnya gitu ya, kemudian ada yang tanpa persediaan awal, kemudian ada yang nanti persediaannya itu hilang dan sebagainya. Udah dibaca belum? Halo, udah dibaca belum? Kan udah diminta ya bikin ininya ya, bikin apa namanya, bikin mind map-nya ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ya. Jadi nanti setelah UTS itu kita akan belajar proses costing, joint costing ya. Nah, itu gitu. Nah, apa perbedaan antara job costing dengan proses costing? Kalau kemarin di yang kita belajarnya sebelum UTS atau kapan? Sebelum ya. Ya, sebelum UTS kita udah belajar yang namanya adalah job costing ya. Jadi dia itu adalah sistem akumulasi biaya pemesanan ya, berbeda dari unit produk atau jasanya. Kemudian contohnya misalkan pesanan khusus rumah gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang proses costing ya, nah itu adalah ya dia produksinya itu adalah massal atau identik atau serupa. Ya, misalkan kalau kita yang di job posting kan kita akan lihat ya pemesanan gitu ya, nih pemesanan untuk sepatu, kemarin ada contoh soalnya itu ya, apakah sepatu atau tas, jadi dia bentuknya khusus dan dia bukan salah ya. Nah, tapi kalau untuk yang proses costing biasanya itu untuk yang mass production ya, apakah itu nanti pabrik ini, Anda pernah pabrik pulp, pabrik kertas, bubur kertas. Nah, itu dia proses costing ya, atau yang proses kimia. Jadi biasanya nggak terlihat itu perubahan dari satu departemen ke departemen lainnya. Ya, nah itu yang kita cari dengan proses costing. Ya. Nah, ini ada beberapa alternatif dalam proses costing. Ada yang aliran prosesnya itu adalah berurutan. Ya, dari departemen 1 masuk ke departemen 2, departemen 3 berurutan. Kemudian ada yang paralel seperti ini ya, di 1 2 ya, kemudian masuk ke line yang kedua. Nah, nanti ketemu nih di sini. Nah, itu paralel. Ada yang selektif ya, dari departemen 1 dia langsung terbagi ke 3 departemen, nanti bertemu lagi di proses ketiganya ya. Itu beberapa alternatif ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat lagi ya karena kita akan belajar proses costing itu sampai 2 atau 3 kali pertemuan. Karena itu tadi saya bilang, karena dia akan unik sekali. Ada kasusnya nanti yang kalau misalkan barang di tengah jalannya hilang atau apa, nah itu akan berbeda penyelesaiannya gitu ya. Nah, kemudian jadi kalau kita lihat lagi ya, jadi suatu sistem di mana biaya produk atau jasa diperoleh dengan membebankan biaya keseluruhan ke sejumlah unit-unit yang identik atau serupa. Ya, nah kemudian setiap unit itu jumlah yang sama atau serupa untuk biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead pabriknya. Kemudian dihitung dengan membagi biaya total dengan jumlah unit keluaran dari proses produksinya. Nah, bahan langsungnya ini adalah asumsi untuk proses costing ya, jadi beda ya. Kalau kita job costing beda lagi, ini adalah asumsi untuk proses costing. Jadi bahan langsung itu ditambah di awal proses produksi ya, atau pada waktu mulai bekerja pada departemen berikut menuju lini perakitan atau berikutnya. Kemudian biaya konversi itu adalah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik ditambah sebanding proporsional sepanjang proses produksi. Ya, jadi nanti ada lagi tuh yang misalnya di departemen 2 ada penambahan bahan sebagainya. Karena ingat ya, kita menghitung biaya produksi itu, misalkan di departemen pertama dia hanya tidak 100%.
mungkin yang kita kirim ke departemen berikutnya cuma 90%-nya. Nah, itu beda lagi hitungannya. Nah, itu ini Anda harus sangat mengerti floor ya, production di production line-nya itu perjalanan materialnya. Ya, karena nanti itu akan menentukan. Ada 5 langkah dalam menyelesaikan proses costing. Yang pertama, ringkas aliran unit fisik keluaran, tidak ada persentase, hitung keluaran dalam unit ekivalennya. Ini sangat penting. Karena begitu kita mengetahui unit ekivalen, ini nanti akan menentukan berapa biaya yang kita keluarkan per unitnya. Kemudian hitung biaya ekivalen, biaya satuan atau biaya per unit untuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Jadi intinya kita menghitung 3 itu lagi aja. Ya, yang kita 3 itu ya, jadi bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Itu 3 komponen utama dari biaya. Kemudian ringkas biaya keseluruhan yang harus dipertanggungjawabkan, bebankan total biaya ke unit selesai dan ke unit dalam proses akhir. Ya, jadi karena ini nanti dari bisa jadi juga Anda menerima dari sebelumnya itu adalah produk yang baru selesai 75%. Nah, itu beda lagi ngitungnya. Ya, jadi ada yang misalnya kita terima dari sebelum 80% karena realnya di production line seperti itu kan. Jadi ada beberapa departemen itu yang tidak menyelesaikan. Jadi nggak selesai 100% prosesnya di sana gitu. Ya. Nah, sekarang kita melihat apa itu unit ekivalen. Ini sangat penting ya. Salah dan menentukan unit ekivalennya nanti biayanya ke bawahnya salah. Ya, jadi unit ekivalen jumlah unit unit keluaran yang dimunculkan, ambil kuantitas setiap masukan pada unit selesai dan unit dalam proses yang belum selesai, dan konversikan kuantitas masukan ke sejumlah unit luaran yang sudah selesai yang bisa diproduksi dengan kuantitas masukan. Dikalkulasi secara terpisah untuk setiap masukan langsung dan biaya konversinya. Ya. Nah, ini kita lihat ya. Proses costing tanpa persediaan awal, Departemen 1, alternatif kasus. Ya, ini bahannya adalah $32.000 ya, karena ada $24.000 ya. Tanpa persediaan awal, tanpa persediaan akhir. Kalau tanpa persediaan awal, tanpa persediaan akhir artinya apa? Unit yang masuk sama nggak ya sama dengan unit yang selesai? Halo? Sama nggak unit yang masuk sama unit selesai? Sama Bu. Ini tanpa, jadi persediaan awal nggak ada persediaan akhir, jadi unit masuk, misalnya masuk 10. Kita harus mampu mengkonversikan semua yang mau masuk, yang diproses atau keluaran itu adalah dalam satuan unit. Itu yang namanya unit ekivalen tadi, gitu ya. Jadi kalau nggak ada persediaan awal, nggak ada persediaan akhir, misalkan masuk 50, berapa? Kalau tanpa persediaan awal, tanpa persediaan akhir, 50, masuk 50, nanti keluarnya berapa? 50. Ya, 50. Anda sangat penting ini bisa menentukan berapa unit yang masuk, berapa unit yang keluarnya. Ya, karena di situ kita nanti membagi ke biaya per unitnya gitu ya. Yang B, tanpa dia persediaan awal. Nih ingat ya, ini kasus ini berbagai alternatif ini ya. Yang kedua adalah tanpa persediaan awal. Ini nggak ada persediaan awal, tapi ada persediaan akhir. Nah, unit masuknya gimana? Unit yang masuk tuh harus sama dengan unit selesai tambah persediaan akhir. Benar nggak? Persediaan awal ada, masuk 50. Masuk 50, selesai 40, persediaan akhir saya 10. Berarti persamaannya adalah 50 sama dengan 40 ditambah 10. Jadi harus sama, karena kan hitungannya berapa input harus sama dengan output. Ya, tapi outputnya tidak 100% yang menjadi output karena ada 10 unitnya yang menjadi persediaan akhir. Oke, kasus 2 bisa dipahami.
Halo, kasus yang kedua bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke ya. Nah, kemudian nah, yang ketiga, tanpa persediaan awal, ada persediaan akhir, ada unit rusak. Nah, ini nambah lagi nih. Hati-hati ya. Tanpa persediaan awal nih, ya. Karena judulnya ya di kita yang bab 8 ini adalah tanpa persediaan awal. Jadi semua persediaan awalnya apa? Nol, nggak ada punya persediaan awal. Kalau ada persediaan awal itu artinya kan kita membawa beberapa di hari sebelumnya atau proses sebelumnya, ya. Nah, jadi yang C ini adalah tanpa persediaan awal, dia ada persediaan akhir dan ada unit lagi yang rusak atau hilang tidak diketahui. Kapan rusaknya? Terjadinya selama proses. Nah, jadi persamaan ini gimana? Unit masuk ini harus sama dengan unit selesai tambah unit persediaan akhir tambah yang hilang atau rusak. Bisa? Nah, yang D, tanpa persediaan awal, ada persediaan akhir, ada unit hilang atau rusak, diketahui kapan rusaknya pada waktu inspeksi. Ya, jadi rumusnya selesai, tambah persediaan akhir, tambah unit hilang atau rusak. Jadi, ada 4 kondisi ya yang tanpa persediaan awal. Ada 4 kondisi. Nah, ini sebenarnya yang saya minta Anda mappingkan. Ya, ini sebenarnya kenapa di pertemuan, jadi kan yang pertemuan sebelum itu minta Anda baca, Anda mapping, dan saya akan terangin kan yang Kamis kemarin. Cuman karena saya sakit, ya berarti masih kita tunda yang sekarang. Jadi biar dapat feel-nya dulu. Ya, nah jadi ada 4 kondisi yang untuk tanpa persediaan awal. Pertama adalah tanpa persediaan awal, tanpa persediaan akhir. Jadi unit masuk, unit selesai. Tanpa persediaan awal ada persediaan akhir. Unit masuk sama dengan unit selesai tambah persediaan akhir. Kemudian ada yang hilang. C tidak diketahui. Yang D hilang atau rusaknya itu diketahui pada saat inspeksi. Jadi ada 4 kondisi. C dan D itu sama-sama, yang C tidak diketahui, mungkin hilangnya selama proses ya, jadi kan ada yield ya. Jadi kalau kita tahu ya bahwa kadang-kadang dalam proses itu masuk 50 unit, keluar kadang-kadang 48, karena ada yang evaporate, ada yang menguap kadang dalam yield ya. Jadi dalam proses, dalam kenyataannya di production line seperti itu kadang. Yang kita harus kadang-kadang ada yang harus kita sisakan ya untuk yang yield-nya itu tadi, percentage misalnya berapa persennya dia akan hilang sedalam ya. Jadi walaupun input nih kita masukkan inputnya untuk menghasilkan output 50 nggak bisa. Makanya ketika kita pengen menghasilkan unit outputnya 50 unit, inputnya harus lebih banyak kita masukkan karena ada yang evaporate selama proses produksinya ya. Jadi itu yang perbedaan C dengan D ya. Nah, sekarang kita lihat yang A. Tanpa persediaan awal, tanpa persediaan akhir, Departemen 1. Harus ingat lagi, nanti ada sampai 2 departemen atau sampai 3 departemen. Ya, jadi masuk nih di sini, di 2 bagaimana lagi prosesnya, nanti di Departemen 3 seperti apa lagi. Ya. Nah, jadi ini sudah mulai agak harus Anda harus masuk logikanya di sini menghitung biayanya ini. Ya. Nah, di contoh ini kita punya yang namanya persediaan awalnya berapa? 0 ya, karena semua kasus kita untuk di sini adalah persediaan awal 0. Masuk 400, selesai 400, persediaan akhir 0. Jadi kalau kita diagramnya masuk 400, awal nggak ada, akhir nggak ada, keluar 400. Ya. Nah, langkah 2 apa? Mencari unit equivalent. Berarti bahannya berapa? Bahannya kita untuk berapa unit? Yang 400 unit. Yang kita konversi berapa unit? Juga 400 unit.
Ya. Nah, 3 kita ngitung biaya. Ini langkah ketiga ya. Langkah ketiga kita ngitung biaya. Biaya bahan baku langsungnya berapa tadi? Dari mana kita tahu? Dari yang tadi, Bu. Kan ini. Ya. Ini bahan baku, ini biaya konversi. Konversi itu apa? Bentar ya, saya ngambil minum ya. Sebentar ya. Oke. Oke, jadi gimana? Biaya konversi itu biaya apa? Tenaga kerja ditambah overhead, Bu. Ya, jadi gini ya. Oke, kalau bahan ya dia sendiri. Bahan dia udah sendiri. Jadi biaya bahan kita berapa? $32.000. Biaya konversi berapa? 24.000. Jadi total biaya apa? 56.000. Oke. Nah, sekarang kita ngitung itu kan biaya total ya. Sekarang kita ngitung biaya per unit. Ya. Biaya per unitnya kita bagi berapa? Bahan tadi berapa per unitnya? 400. Karena nggak ada persediaan awal, nggak ada persediaan akhir, unit masuk dan nggak ada yang hilang, sehingga yang masuk dengan yang keluar. Berarti kita akan membagi biaya bahan langsung ini ke untuk berapa unit? 400 unit. Berarti dapat per unitnya $10. Nah, konversi juga kan semuanya dari input berubah menjadi output. Ya, kita konversi semua kan? Nggak ada yang apa-apa, berarti tetap dibagi 460. Jadi totalnya adalah 140. Atau bisa juga kita cari, kita total ya. Kita total 56.000 ya. Dan ini kenapa? Ini bukan 6 ya. 56.000 dibagi 400, 140 ya. Oke. Oke, sampai di sini paham? Nah, langkah kelima, kita harus menentukan berapa yang kita teruskan ke departemen 2. Berapa? Kita kan nggak punya persediaan akhir, berarti akan kita teruskan semuanya, benar nggak? Berarti biaya yang kita teruskan ke departemen 2 adalah sebanyak 56.000. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Jadi langkahnya 5 ya, cari unit fisiknya, cari unit ekivalennya, cari biaya total, biaya per unit, sama biaya yang kita teruskan. Jadi ada 5 langkah. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Halo, ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa, Ya. Jadi ini Anda jangan ya, kenapa untuk biaya produksi itu cuma ada biaya langsung sama konversi? Karena konversi ini mewakili tenaga kerja dan overhead gitu. Jadi masuk nggak ketiga-tiganya? Masuk kan? Karena kita menghitung biaya itu harus masuk tiga-tiga komponen itu. Biaya tenaga kerja, biaya bahan, dan biaya overhead. Nah, tapi biaya tenaga kerja dan overhead di sini kita menggunakannya ke dalam biaya konversi. Oke. Nah, kasus yang kedua. Tanpa persediaan awal tapi ada persediaan akhir. Ya, nih. Persediaan awalnya berapa?
Ya 0, karena kalau unit yang selesai cuma 300, berarti persediaan akhirnya berapa? Ya 100 ya. Kan jumlahnya harus sama nanti. Masuk, keluar tuh harus sama. Nah, persediaan sen selesai konversi. Nah, ini yang apa? Kenapa kita membedakan biaya antara bahan dengan konversi? Saya terangkan di sini. Oke. Sekarang kita cari unit equivalennya. Bahan kita pakai 100% nggak? Untuk yang ini kan tadi kita ada beda. Yang selesai, unit selesai 300. Persediaan akhir kita 100. Bahan, persediaan akhirnya itu bahannya ngambil 100% atau tidak? Gini ya, contohnya gini. Misalnya gitu ya, Anda bikin kursi atau meja di departemen 1 ini ya, kita kerjaan adalah sampai ngecat misalkan dicat misalkan seperti itu ya. Nah, tapi Anda enggak, untuk yang persediaan akhirnya Anda enggak ada yang kursinya enggak dicat. Ya, kursinya belum kita ya, yang 300 selesai kita cat, yang 100 lagi enggak kita cat. Oke. Untuk bahan yang mengambil biayanya 100% atau tidak? Untuk material ngambil, karena dia udah menjadi kursi. Jadi kayu asam dia sama nggak kondisinya dengan unit yang selesai? Sama nggak? Ya sama udah jadi kursi. Ngambil materialnya, ngambil apanya sama 100%. Makanya unit kalian bahannya di sini adalah 100%. Ya, jadi 100%, jadi 400 kita di sini ya. Tapi untuk konversi yang persediaan akhir ini dia cuma ngambilnya 60%. Ya, mungkin udah diambil tapi belum dicat atau dicatnya baru selapis gitu. Artinya apa? Pekerjaan ini belum selesai. Tapi bahan dia udah ngambil 100%, pekerjaannya belum. Jadi yang 100 ini kita kali 60%. Jadi unit konversinya cuma berapa? 300. Bisa dipakai yang ini. Nah, ini di sini yang agak ini ada di sini yang di penonton unit equivalennya ini. Yang konversi yang tadi yang 60% itu. Oh, mana dulu ya? Nilai. Oke, ini. Ulang ya. Yang nomor 1 paham dulu nggak? Yang nomor 1 paham nggak? Paham. Ya, oke. Saya ulang ya. Nah, sini dikatakan nih, kita punya persediaan akhir 100. Ya, tapi dia memakai harus selesai dikonsumsi 90%. Jadi misalkan kita harusnya kalau di yang selesai kursi tadi udah kita kelas, udah kita cat, ya kan biasanya cat nggak sekali, ada lagi finishingnya, udah selesai deh yang 300 ini. Nah, tapi untuk yang persediaan akhir, karena kalau kita cat sampai selesai, kan dia udah rusak ya di saat penyimpanan. Nah, kita pakai hanya untuk persediaan akhir. Kalau kita selesaikan 100%, pada lagi kita harus ngulang lagi catnya misalkan itu. Makanya tidak kita selesaikan untuk persediaan akhir, kita hanya menyelesaikan perjalanan sampai 60%. Misalkan yang kita lakukan adalah cat akhirnya. Jadi nanti kalau udah kita ini kita ulang selesaikan yang tertinggal 40%. Jadi untuk persediaan akhir kita hanya sampai 60% pekerjaan, ada pekerjaan yang kita tanggalkan. Oke. Untuk menghitung kalau bahan yang semua kan, karena di sini kan yang bilang selesai 60% ini kan untuk konversi. Oke. Konversi kan ada jasa dan ada overhead, enggak? Ya. Kalau bahannya semuanya. Ya, jadi bahan mau
selesai untuk persediaan akhir dia nambah 100%. Jadi 100% dikali 300 tambah 100 itu 100 sama. Oke? Untuk konversi yang tadi yang disebut dia mengambilkan konversi tadi biaya apa? Konversi adalah biaya tenaga kerja dibandingkan dengan yang selesai dia nambah semua, yang dia pakai tenaga kerja semuanya, dia pakai listrik semuanya termasuk dalam biaya overhead dan jadi dia pakai semuanya. Berarti dia 100% kali 300 ya. Nah, tapi di soal yang menyatakan yang persediaan akhir 100 ini dia baru memakai 6% dari daya tadi. Artinya apa? Tidak semua overhead yang dipakai, tidak semua biaya tenaga dipakai masih persen. Jadi yang dipakai berapa? 6% dari 100 unit. Berarti berapa? 60 kan? Benar nggak? Ditambah dan tadi 300 jadi 360. Jadi kata biaya transaksi masih ada sisanya untuk 40 unit. Sediaan yang terus kita baru pakai 60 untuk unit. Ya, jadi walaupun biaya itu 100, tapi kalau kita konversi dalam biayanya adalah untuk biaya 60 unit. Karena kita harus bagi semuanya unit gitu. Sampai di sini. Iya. Oke, alhamdulillah. Ada yang mau tanya nggak sampai di sini? Kalau yang masih belum paham, silakan ditanya. Karena kalau nggak ini belakangnya ini. Kebetulan dia susah lagi. Bu, saya mau tanya. Berarti kalau saya itu soal ya. Iya. Kadang ada dibilang nanti ini Alia nanti misalnya konversinya dan persen dikali 10 nanti atau 50% gitu. Jadi memang tergantung sama. Kenapa Alia freeze ya? Oke, yang mau bertanya? Cukup? Ibu, maaf saya ingin bertanya. Iya. Dan akhirnya itu berarti juga diketahui di soal nanti ya Bu, itu kan 100. Iya, persediaan akhir bisa diketahui di soal atau tidak? Bisa jadi tidak. Nah, gimana cara kita tahu? Ini tadi masuk sama keluar tuh harus sama. Ya, kalau misalnya bilang untuk 400 unit selesai 300, berarti logikanya persediaan akhirnya berapa? Kurang khusus ya. Jadi dia bisa jadi enggak. Ya, Baik. tapi intinya adalah ini, intinya masuk keluarnya itu harus sama ya. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Ada lagi yang mau? Halo, ada lagi? Ya. Kita lanjut ya. Yang ketiga kita cari adalah biaya. Bahan langsung. Tadi kita bagi berapa? Tadinya bahan langsung 32.000, konversi 24.000. Nah, untuk yang biaya per unitnya, bahan langsungnya kita bagi 400 ya. Karena tadi yang bahan 400. Ya, tapi untuk konversinya kita nggak bagi 400, kita bagi 300 dulu. Ya, nah jadi berapa? 80 ditambah 66, jadi totalnya adalah 147,67 per unitnya. Oke. Nah, berapa biaya yang diteruskan ke Departemen 2? Nah, yang kita teruskan ke Departemen 2 400 unit atau 300 unit? 300 karena unit kita selesai 300 kan?
Nah, kita kalikan lagi. 300 tadi bahan 80, berarti 300 kali 80 24.000. 300 kali 66,6 untuk yang konversi 20.000. Nah, berarti ini adalah 44.000 biaya yang kita teruskan ke departemen 2. Sedangkan biaya untuk persediaan akhir kita bahan 100 tadi kan, 100 kali 80 dapat 8.000, konversinya cuma 60 dikali 66,67 dapat 4.000, dapat 12.000. Dan ingat, untuk kita tahu apakah perhitungan kita benar atau tidak, total biaya yang dipertanggungjawabkan ini harus sama dengan total biaya awal. 44.000 tambah 12.000 adalah 56.000. Dia harus sama dengan jumlah yang ini, yang awal. Sama dengan total biaya. Lihat nggak perbedaannya sama ini? Kalau ini biaya yang diteruskan ke departemen 2 langsung kita ambil 56.000 karena dia tidak ada biaya untuk yang inventory persediaan akhir ya. Oke. Nah, kalau ini ada, jadi yang kita teruskan cuma 300 tadi gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Halo, cukup? Ya. Kita masuk ke kondisi ketiga. Tanpa persediaan awal, ada persediaan akhir, ada unit yang rusak atau hilang tidak diketahui rusaknya ya, terjadi selama proses. Selesai 250, persediaan akhir 100. Ya. Nih, persediaan awal ada nggak? Persediaan awal ada nggak? Nggak ada, Bu. Unit masuk berapa? 400. Unit selesai berapa? 250. Persediaan akhir 100. Ya, 60% selesai konversi. Unit hilang atau rusak 50. Jumlah, ingat ya, jumlah harus sama. Jadi kita nggak bisa kalau ada selisih berarti Anda salah itu. Ya harus sama. 400 masuk, 400 juga total yang lain. Total unit selesai, persediaan akhir, tambah yang hilang. Sekarang langkah kedua adalah mencari unit ekivalennya. Bahan, unit selesai berapa? 250 kan, persediaan akhir 100. Jadi bahan kita ambil 350. Konversi, selesai berapa? 150 dan persediaan akhir berapa konversinya? 60 kan, karena 60% selesai konversi. Jadi 300. Nah, kemudian biaya. Biaya bahan langsung 32.000, konversi 24.000, total adalah 56.000. Biaya per unit. Bahan langsung kita bagi 3,5, konversi kita bagi 310. Total adalah per unitnya 168.5. Yang kelima adalah pertanggungjawaban biaya kita. Yang diteruskan ke departemen 2 berapa? Hanya 250. Persediaan akhir berapa? 100 sama 60. Jadi totalnya berapa? Sama ya, harus sama, yaitu 56.000. Bedanya sama yang B tadi apa? Di sini ada biaya yang hilang. Ada unit yang hilang yaitu 50 unit. Oke. Ada pertanyaan untuk ini? Ya, yang mana mau ditanyakan? Yang sebelum, halaman ya, yang ini. Ini dari soal nanti, diketahui nih. Ini biasanya dikasih tahu dari soal. Ya, nah pengaruhnya apa? Ke sini nanti pengaruhnya, ke konversi ini. Begitu Anda melihat persediaan akhir, kan 100 ini. Benar nggak? Begitu dikonversi dia hanya 60 karena dia 60% dari 100. Ya, 100 kali 60% kan 60 di sini. Oke. Bu, saya mau bertanya.
Tanya. Ya, silakan. Itu kan unit rusak atau hilangnya 50 ya, Bu. Terus ada dalam kurung normal semua. Maksudnya normal semua itu gimana ya, Bu? Nah, nanti ada lagi yang kasusnya tidak normal, lain lagi hitungannya. Nah, kita lihat lagi nanti contohnya ya, Milia ya. Makanya harus ada keterangan di situ adalah normal. Kalau dia ngitungnya tidak seperti ini. Baik, Bu. Ya, nah, ada pertanyaan lagi? Silakan. Halo, bisa? Ibu, maaf, saya ingin bertanya, Bu. Iya. Untuk di slide 13, Bu, itu unit persediaan akhir yang konversi itu 60. Nah, itu maksudnya 60% selesai ya, Bu? Iya, 60% selesai. Bukan, ini bukan 60%. 60% di sini, tapi kalau di persediaan akhirnya ini adalah 200, berarti yang berapa? 120. Oh iya, 20. Ini kan 100% dari dia 60. 60 karena kan 60% dari 100 Kalau misalnya unitnya di sini 200, berarti ini kan bukan 60 ya, di sini 120. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Jadi ya, 60 di sini bukan persen. Di sini kan kita udah mencari unit ekivalen. Jadi di sini kita semua berbicara unit. Ya. Ya, Ibu. Ada lagi pertanyaan? Pertanggungjawaban biayanya bisa ya? Oke. Kita lanjutkan? Nah. Tanpa persediaan awal, persediaan akhirnya kemudian ada unit rusak atau hilang, diketahui rusaknya pada saat inspeksi. Nah, kalau tadi yang diketahui nggak kapan rusaknya? Nggak tahu, tapi rusaknya selama proses. Kalau yang di D, itu kita ketahui rusaknya pada saat melakukan proses inspeksi. Ya, jadi persediaan akhir 100, rusak normal 10%, inspeksinya 80%. Ya, ini banyak yang harus kita ingat. Masuk 400, selesai 250, persediaan akhir 100, ya. Tapi ingat, persediaan akhirnya adalah 60% selesai. Unit rusak normalnya adalah 25. Kenapa rusak normalnya 25? Kenapa unit yang rusak normal cuma 25? 10% dari selesai ya, Bu? Iya. Rusak normal itu adalah dari unit yang kenapa? Anda kalau di lantai produksi, Anda melakukan inspeksi terhadap barang yang selesai atau terhadap barang yang tidak selesai? Selesai. Di lantai produksi yang namanya melakukan inspeksi terhadap unit selesai kan? Artinya unit ini udah selesai, kita mau kasihkan ke customer, kita inspeksi dulu. Nah, dari yang selesai ternyata ada yang cacat. Rusak itu kan berarti cacat ya. Ada yang cacat nih 10%. Ya, kita mengalihkan yang 10% itu adalah dengan unit yang selesai 250. Dapat 25. Nah, rusak yang abnormal itu seperti apa? Kenapa Anda ambil rusak abnormalnya jadi cuma 25? Karena total rusak kita berapa? Total rusak berapa? Tahu jumlah total yang rusak dari mana? Kan nggak ada di soal, kan nggak dikasih tahu total rusaknya. Tapi kita tahu masuk 400, selesai 2,5, persediaan akhir 100. Yang rusak berapa? 50. Yang rusak normal berapa? 25. Berarti yang rusak abnormal berapa? Ya, sisanya 50 dikurang dengan yang rusak RN-nya rusak normal ya, RN rusak normal. Ya. Jadi 400. Jadi yang harus diingat di sini apa? Unit masuk sama dengan jumlah unit yang ditambah dengan yang lain. Apakah inspeksi, apakah itu yang rusak normal maupun tidak normal, apakah yang persediaan akhir dan sebagainya, jumlahnya harus sama dengan unit
masuk. Ya. Oke. Sampai penentuan ini ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita lanjutkan hitungannya? Bisa dipahami nggak? Bisa? Oke ya. Jadi ingat sekali lagi ya, yang namanya rusak normal ya, itu adalah pada saat melakukan inspeksi. Yang kita lakukan inspeksi adalah terhadap produk selesai. Ya. Anda mulai kelihatan nggak apa hubungannya ekonomi teknik dengan mata kuliah yang lain? Nah, mulai kelihatan kan, kenapa kita anak TI itu harus belajar proses produksi, harus belajar quality control, ternyata untuk menghitung biaya kita harus paham ini rusaknya normal pada saat inspeksi atau tidak. Nah, jadi disitulah sebenarnya letak perbedaan antara anak ini dengan kalau Anda dari anak akuntansi. Mungkin mereka bisa menghitung juga, tapi mereka nggak paham yang namanya production line. Beda dengan Anda, kekuatannya di sana. Untung akuntansi biaya ini kita bisa membayangkan di production line itu yang terjadi seperti apa gitu. Ya, yang namanya inventory itu kondisinya seperti apa? Maksudnya konversi itu kira-kira seperti apa? Maksudnya rusak normal itu adalah seperti apa gitu. Nah itu kelebihan ya anak TI dibandingkan ini. Jadi kalau kita lihat TI harus menghitung biaya-biaya ini ya harus karena Anda adalah decision maker ya. Anda pengambil keputusan gitu. Pengambil keputusan yang harus punya pengetahuan yang helikopter. Ya. Oke, itu kalau kita lihat ya apa hubungan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah lain itu ya. Nanti sehingga Anda begitu selesai atau begitu tamat itu Anda mempunyai kompetensi gitu ya, mempunyai sejumlah kompetensi yang dibutuhkan nanti di dunia kerja. Oke, kita lanjutkan. Sekarang unit equivalennya. Selesai berapa? Bahan selesai 2,5 ya. Sama, konversi juga 2,5. Persediaan akhir bahan semuanya 100, konversi cuma 60. Oke. Rusak normal, bahan ngambil semua. Yang namanya rusak normal ya, itu dia nggak dia rusak nggak sebahan-bahan ya semua. Yang ngambil berarti dia ngambil biaya itu semuanya gitu. Nah, tapi untuk konversi enggak. Konversi, karena konversi itu kan ada biaya overhead, ada tenaga kerja, begitu dia rusak ada beberapa pekerjaan yang jadinya tidak perlu dilakukan gitu ya. Nah, konversinya di inspeksi itu adalah 80% ya. Nah, makanya di sini 80% untuk unit yang rusak normal 80%. Ya. Abnormal juga kita ngambilnya 80%. Ya, jadi 3,5 400 ini kalau ditotalin 3,5 ya. Nah biayanya bagi 400 ya untuk yang konversi cuman kita bagi 3,5 dapat ya. Nah pertanggungjawaban biayanya itu lebih banyak ya. Yang diteruskan ke departemen 2 2,5 ya. Kemudian penyesuaian unit yang hilang, bahan hilang berapa? 25 kali 80. Konversi kenapa cuma 20? Tadi dikali 80. Ya, karena 80% tadi. 80%. Karena konversi nggak semuanya. Dia hanya mengambil mata anggarannya itu hanya 80%. Makanya di sini cuma 20 unit melakukan konversi. Ya. Tidak sampai 25 unit tadi ya. Kan ini nih, makanya nih, kan unit yang dikonversi cuma 20 ya. Oke. Nah, kemudian total biaya yang diteruskan ke departemen 2 dijumlah nih. 37 ditambah dengan penyesuaian unit yang hilang, yaitu 40.000 sekian. Nah, biaya persediaan akhir, bahan ngambil semua 100, konversi cuma 60, totalnya adalah 12.000 ya, sekian. Rusak yang nah, ini kita pindahkan ke biaya overhead. Bahan dia ngambil semuanya, konversi dia cuma mengambil 80%-nya. Total biaya 56. Sekali lagi, kalau Anda belum mendapatkan total biayanya 56.000, berarti hitungan Anda masih ada yang salah.
Ya, jadi cara melihatnya adalah beban biayanya harus sama dengan jumlah biaya total di awal, yaitu 56.000. Ada yang mau ditanyakan? Bu, maaf, saya mau nanya, Bu. Itu yang Ingat ya, 4 kasus kita ini tanpa persediaan awal. Ya. Maaf, Bu, saya mau nanya, Bu. Yang penyesuaian Iya, unit silakan. hilang itu kan bahannya 25. Itu dapatnya dari bahan yang hilang abnormal ya, Bu? Yang mana? Yang penyesuaian unit hilang itu kan bahannya Iya. 25. Itu berarti Iya, dari unit yang hilang. abnormal ya? Iya, unit yang hilang ini. Yang apa kalau rusak normal itu kan dia bukan hilang ya. Yang hilang itu berarti kan yang evaporate yang kita nggak tahu, berarti dia yang abnormal. Kebetulan di sini angkanya sama ya. Baik, Ibu. Makasih, Bu. Mana ini? Yang mana? Ada yang ini. Yang A apa yang C ya tadi ya yang ditanya ya? Halo, siapa tadi yang tanya? Iya, Bu. Kenapa, Bu? Tanyanya yang C atau yang A? Yang penyesuaian unit hilang yang A, Bu. Oh, yang A. Kalau penyesuaian unit yang hilang itu adalah yang rusak normal. Dia yang akan kita kirim ke apa namanya? Ke departemen berikutnya. Ya, jadi kalau dia cacat bisa jadi cacatnya, tapi dia tetap kita kirim ke departemen berikutnya kan. Kalau yang cacat itu bisa reward ya. Nah, kalau yang abnormal itu kan nggak bisa diapa-apain, dia menghilang, dia di C ini. Di C ini, ya, yang abnormal. Berarti ini penyesuaian unit yang hilang ini adalah yang normal, ya, karena dia kan ini, dia nanti akan jumlahkan dengan biaya yang di atas, dia sama-sama adalah biaya yang akan kita kirimkan ke departemen 2 atau ke departemen selanjutnya. Kalau ini adalah departemen 2, berarti yang kita kirim ke departemen 3. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Oke, nah Ibu, saya mau tanya, kalau ya. Silakan. yang slide yang sebelumnya, Bu, kalau misalnya yang ditanya nilai produk di departemen 2, berarti itu nilai biaya persediaan akhirnya atau yang mananya ya, Bu? Kalau pertanyaannya apa? Nilai produk di departemen 2. Total biaya kita kirim ya ini, total biaya yang diteruskan ke departemen 2. Jawabannya yang ini. Oh, Ini, baik, ini. Bu, terima kasih. Ya. Ini baru departemen 1 ya. Iya, Bu. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, boleh kita lanjut? Bisa, Bu. Lanjut ya, departemen 2. Bentar ya, saya mau minum dulu, masih agak-agak. Saya sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Nah, oke, udah siap semuanya ya, kita lanjutkan ya. Nah, tadi ada berapa kondisi kalau di departemen 1? 4 ya. 4. Nah, di departemen 2 juga ada beberapa kondisi. Nah, kondisi pertama apa? Dia tanpa persediaan awal, tanpa persediaan akhir dengan penambahan bahan. Selain bahan dari departemen 1 tidak menambah unit yang dihasilkan. Paham nggak maksudnya nih? Ya, kondisi pertama lanjutan ya dari departemen 1 tadi kan dia ada yang diteruskan ke departemen 2. Nah, bagaimana kondisi di departemen 2? Yang pertama kondisinya adalah dia nggak punya persediaan awal, ya, nggak punya persediaan akhir, dan ada penambahan bahan selain bahan dari departemen 1, tapi tidak menambah unit yang dihasil. Maksudnya apa? Masuk misalkan dari unit 1 400, dia tetap 400. Tapi ada penambahan bahan, misalkan menambah bahan apa pengelapnya. Misalkan kursi tadi gitu ya, di departemen 2 itu adalah kita menambahkan mungkin bahan yang untuk lapisannya, biar dia nggak tembus air atau seperti apa, atau membuatnya lebih mengkilap atau seperti apa. Ya, jadi dia ada penambahan bahan tapi tidak menambah unit yang dihasilkan. Oke. Kondisi yang kedua, tanpa persediaan awal, tanpa persediaan akhir dengan penambahan bahan selain dari bahan dari departemen 1 menambah unit yang dihasilkan. Coba nih, Sensei. Ya, jadi dia ada nambah, tapi dia nambah juga unit yang dihasilkannya. Nah, yang ketiga, tanpa persediaan awal, ada persediaan akhir dengan penambahan bahan selain dari departemen 1 tidak unit yang dihasilkan dan ada yang rusak. Nah, nambah lagi nih ya kondisinya ya. Yang keempat, tanpa persediaan awal, ada persediaan akhir dan penambahan selain dari departemen 1, menambah unit yang dihasilkan dan ada yang rusak. Kita lihat contoh yang pertama. Ya, tanpa persediaan awal, tanpa persediaan akhir, penambahan bahan di departemen 2 tidak menambah unit yang dihasilkan. Contohnya apa? Persediaan awalnya ada nggak? Nggak ada, Bu. Enggak. Unit masuk dari departemen 1 berapa tadi? Berapa yang masuk 400. tadi? Yang kita kirim dari departemen 1 tadi berapa? 400. Unit selesai 400. Kenapa unit selesai 400? Karena tidak ada persediaan akhir. Ya, persediaan akhir ini 0. Jadi 400, ya. Oke, unit ekivalen kita cari yang keduanya 400, bahan juga 400, konversi 400, bahan 400. Jadi biayanya adalah 56.000, biaya bahan langsung. Dari mana kita dapat 56.000 ini? Ini adalah yang dikirim dari departemen sebelumnya tadi. Berapa yang dikirim? 56.000 kan? Ya. Bahan B ini adalah yang kita tambahkan 30.000, biaya konversinya adalah 34.000. Ya, jadi total adalah 100. Totalnya adalah 120.000. Ya, ini diketahui ya, yang apa? Yang ini nih, biaya bahan konversi di departemen 2 ini diketahui. Ya, kan harus ada kan? Nah, oke, sama. Di konversi berapa? Sama kan? Bahan atau konversi semuanya adalah 400 unit. Nah, biaya diteruskan departemen, ini bukan departemen 2 ya, diteruskan ke departemen 3 adalah 120.000 unit. Paham nggak sampai sini? Udah mau tanyain nggak? Ini materinya udah saya bagiin ya di GCR ya. Materinya udah ada di GCR nih, kan Anda bikin apa mind map harusnya dari sini. Oke. Bisa ya. Selanjutnya. Nih,
tanpa persediaan awal ya, ada persediaan akhir, ada penambahan bahan 80% selesai, tidak menambah unit. Ada yang rusak. Oke, awal berapa tadi? 0. Masuk 400 bahan dari Departemen 1 dan bahannya dari Departemen B. Ini maksudnya ini ya, bahan dari Departemen 1 dan dari Departemen B. Kenapa? Karena ini ada penambahan bahan katanya ya, penambahan bahannya 80%. Unit selesai nah, persediaan akhir 100, 60% konversi, 50 rusak. Ya. Nah, unit equivalent ini adalah bahan. Ini bahan B dan konversi. Kenapa sekarang kita 3? Kalau untuk yang tadi, untuk kasus sebelum kita masuk ke Departemen 2, itu cuma 2 kan? Yang kita hitungan adalah apa? Bahan sama konversi. Benar nggak? Kalau di departemen kita udah masuk di Departemen 2, kita ngitungnya 3. Ada bahan B, ada konversi. Bahan B ini maksudnya adalah di bahan yang ditambahkan di Departemen 2. Ya. Nah, unit selesainya berapa? 2,5. Bahan B juga 2,5. Kita menambahkan bahan kan? Nah, konversi juga 2,5. Persediaan akhir berapa? 0. Bahan untuk persediaan akhir nggak ada. Konversinya 60 untuk persediaan akhir. Yang rusak 0. Bahan B yang nggak ada ditambahin. Kalau untuk yang rusak 0. Bahan B-nya kan konversinya adalah per persen. Karena apa? Dia 80% kan yang rusak itu. Jadi 400, 250, dan 3,5. Nah, kita hitung biayanya. Biaya bahan langsung tadi 56.000, biaya bahan B 30.000, konversinya 34.000. Yang bahan kita bagi 400 unit karena dia dari departemen sebelumnya kan 400 unit, ya. Nah, bahan B dia hanya 2,5, ya. Konversi hanya 350 unit. Nah, ini ya. Pertanggungjawaban biayanya, biaya yang diteruskan ke Departemen 3, ini bukan 2 ya, biaya yang diteruskan ke Departemen 3 adalah 250 kali 140 tambah 120, ya, yaitu biaya bahan. Kenapa? Bahannya kan tadi bahan yang dari A, dari biaya yang dari Departemen 1, tambah dengan biaya yang di Departemen 2, ya. Kemudian 2,5 kali 97 untuk yang konversinya. Ini total. Rusak ini. Tadi hanya melibatkan apa? Rusak itu hanya melibatkan biaya bahan langsung sama biaya konversi. Dia bahan B-nya nggak ada. Benar nggak? Coba lihat untuk yang rusak. Rusak kan nggak ada, bahan B dia nggak ada. Dia 0. Ya, jadi makanya dia nggak kita kalikan ke biayanya. Nah, biaya persediaan akhir adalah 100. Bahan konversinya 60, totalnya segini. Nah, total biaya dipertanggungjawabkan adalah 120.000. Ingat, jumlahnya harus sama dengan biaya di awal. Oke? Ada pertanyaan? Oke. Yang kondisi H adalah persediaan awal, ada persediaan akhir, ada unit yang ulang atau rusak. Kita ketahui pada saat inspeksi ada penambahan bahan, menambah unit. Udahlah dia menambah bahan dan dia menambah unit. Nah, ini harus hati-hati ada ya. Nambah bahan, nambah unit. Ya. Jadi persediaan awalnya 0, selesai 400, unit selesainya ya. 2,5 ini bahannya berasal dari Departemen 1 dan bahan B. Persediaan akhir 100, konversinya 60%, unit rusak atau hilang 50 semua. Ya, 400. Nah, kita cari unit ekivalennya. Selesai 2,5. Ya, yang selesai ini kita tambah di B-nya juga 250 unit, konversi 500. Ya. Kemudian persediaan akhir 100, konversinya 60, rusak 50, kemudian konversi 400. Kenapa 40 ya, karena 80%. Ya. Nah, kemudian biayanya kita bagi sama 400, sama 2,5, sama 600. Total berapa? Totalnya adalah 300. Nah, pertanggungjawaban biaya yang ini salah ya, ini diteruskan ke Departemen 3 ya. Ya. Nah,
Nah, berarti 75.000 ya totalnya, unit yang hilang 8.600. Nah, persediaan akhirnya adalah 16.400. Total ingat aja totalnya harus sama dengan yang di awal ya. Nah, jadi seperti itu. Ini udah selesai nih. Ini apa soal latihan. Untuk yang tadi ikan tugas saja ya, dikumpulkan hari Rabu, hari Kamisnya kita bahas dulu yang saya berikan tadi. Setelah kita bahas, baru kita lanjutkan ke materi yang yang dengan persetujuan ya. Ibu, saya mau bertanya. Iya, silakan. Tadi yang di slide 22 atau 22 kayaknya Ibu. Di slide 22 itu kan yang nomor 5 yang bagian A itu 250 kali 14 Bu. Itu 250 atau 350 ya Bu? Konversi. Sebentar. 200 bahan 2,5 ya. Konversinya. Bentar, kalau Anda cari di kalkulator berapa sih? Karena 250 kali 97,14. Iya, 2,5. Bentar. Konversi. Oh iya, ini kan kita kalikan 2,5 karena kan ini ya hanya yang akan kita teruskan. Nanti yang rusak kan dia ngambil lagi konversinya, ya. Jadi 3,5 ini kan sumbernya tadi dari yang kita teruskan ke departemen 3 2,5, dari yang rusak ya, yang dari persediaan akhirnya 60, sama yang rusak berapa? Rusak 50 kan? Kan kalau kita jumlahin jadi 3,5. Tapi yang diteruskan ke departemen yang kita teruskan ke departemen berikutnya itu kan si yang 2,5 aja. Baik Bu. Nanti jumlahnya akan 3,5, 2,5 tambah 2,5 yang diteruskan, tambah yang rusak 50, tambah persediaannya 60. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Halo, ada lagi? Cukup? Sebentar ya. Berapa orang sih? Berarti ada 1 orang yang nggak hadir. Siapa yang nggak hadir ya? Yang nggak hadir siapa ya? Saya ngabsen lagi satu-satu. Udah tahu nggak siapa teman Anda yang nggak hadir ini? Cuma 1 orang berarti yang nggak hadir ya. Udah saya absen aja ya karena ada 1 orang. Panji ada? Oke, Aditya Laksono. Hadir Bu. Muhammad Panji Aditya Islam. Hadir Bu. Datu Mas Satria Ji. Hadir Bu. Aji Anjasmoro. Aji Anjasmoro. Ari Anjasmoro ada nggak?
San Francisco, Hadir Bu. Mila Amalia, Hadir Bu. Rizky, Hadir Bu. Dav, Eksa, Eksa, Eksa Arif ada nggak? Eksa Arif ada? Tentunya ada, orangnya nggak ada ya. Aulia, Hadir Bu. Gita, Hadir Bu. Steven, Hadir Bu. oke. Regita Octavia, Nadia, Hadir Bu. Ongkop, Hadir Bu. Azalia, Hadir Bu. Hadir Bu. Ida, Anissa, Hadir Bu. Claret, Hadir Bu. Das, Hadir Bu. Muhammad Reza Ivandika, Hadir Bu. Gebiar, Hadir Bu. Raditya, Hadir Bu. Christian Indah Pertiwi, Hadir Bu. Gabriel, Hadir Ibu. Bagas, Ataulah, Bagas, oh berarti Bagas yang memang nggak hadir ya. Bagas Ananda sama Bagas Ataulah beda kan ya? Beda Bu. Iya ya, berarti yang nggak hadir ini udah dapat Bagas. Yang lain orangnya ada nggak? Maulana, Ada Bu. Lucky, Ada Bu. Anissa Amalia, Hadir Bu. Yudit, Hadir Bu. Sarah, Muhammad Alif, Hadir Bu. Alia, Hadir Bu. Ariel Wibisono ada nggak? Hadir Ibu. Oke, baik. Oke ya, alhamdulillah. Oke ya, kita cukupkan ini dulu ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya, karena tugas porsinya gede banget ya, jadinya ada tugas ya, karena ini porsinya 50 ya, 50 apa 60 lupa ya, 50. Dikumpulkan Rabu minggu depan pukul 23.59 ya. Dan minggu depan materi insyaallah ya. Oke. Saya tutup. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya belum maksimal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ya.